Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi bertemu saya Reva Fauzi di channel Junior Fisika. Kalau di video sebelumnya kita sudah mulai masuk ke pembahasan materi fisika di kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Di video kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan di kelas 10-nya. Adapun yang akan kita bahas adalah gaya yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui, gaya merupakan salah satu besaran fisika yang mengakibatkan adanya perubahan pada suatu benda, baik perubahan keadaan ataupun perubahan posisi. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu gaya dan jenis-jenis gaya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bila perlu di-share agar semakin banyak yang memahami dan tertarik untuk belajar fisika. Gaya merupakan besaran vektor, sehingga selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Tidak heran jika nanti kita akan menemukan gaya bernilai positif atau negatif. Karena merupakan vektor, penggambaran gaya pun menggunakan anak panah. Semakin besar anak panah menunjukkan gaya yang semakin besar pula. Dan sebaliknya, satuan internasional dari besaran gaya adalah Newton. Apapun jenis dan nama gayanya, satuannya tetap Newton, atau setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Untuk mengenali macam-macam gaya yang ada di sekitar kita dan akan digunakan dalam analisis kasus dinamika gerak, kita akan menggunakan sejumlah aktivitas sederhana seperti buku yang diletakkan di atas meja, kotak yang ditarik, tali, dan mendorong sebuah lemari. Yang pertama, sebuah buku diletakkan di atas meja. Menurut kalian, buku yang diam di atas meja, apakah ada gaya yang bekerja pada buku tersebut? Oke, kita abaikan dulu meja. Sehingga hanya ada sebuah buku. Buku yang nggak diapa-apain ini memiliki gaya berat atau W kecil. Berasal dari kata wake. Adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Dari definisi ini, kita bisa pahami bahwa gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda tidak lain adalah gaya berat benda. Bukti adanya gaya berat adalah benda yang selalu jatuh ke tanah atau permukaan bumi apabila tidak ada yang menghalanginya. Hal ini dikarenakan pusat gravitasi ada di bawah kita. Besarnya gaya berat atau W tergantung pada besarnya percepatan gravitasi atau G di permukaan suatu planet. Sehingga gaya berat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Rumus ini merupakan bentuk dari hukum 2 Newton. Jika gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya berat, maka besar percepatan A pada benda tidak lain adalah percepatan gravitasi atau G. Vektor gaya berat atau W selalu digambarkan tegak lurus ke bawah terhadap permukaan bumi, dimanapun benda diletakkan. Mau dia di bidang miring, di bidang datar, atau di bidang vertikal, gaya berat selalu digambarkan lurus ke bawah. Nah, yang perlu diingat bahwa massa dan berat itu berbeda ya. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung suatu benda. Besarnya tidak dipengaruhi gravitasi, sehingga nilainya akan selalu sama dimanapun dia berada. Sedangkan berat adalah gaya yang besarnya dipengaruhi gravitasi. Nilainya tentu akan berubah jika nilai gravitasi di suatu permukaan planet ikut berubah. Contohnya, seseorang berada di permukaan bumi di mana massa orang tersebut adalah 10 kg. Maka berdasarkan rumusan dari gaya berat, berat orang tersebut adalah 98 Newton. Kemudian orang ini pindah ke bulan nih.
Ketika sampai di bulan, maka massa orang tersebut tidak berubah, yaitu tetap 10 kg. Tetapi beratnya menjadi lebih kecil dari 98 Newton. Kenapa? Karena percepatan gravitasi di bulan berbeda dengan di bumi, di mana gravitasi di bulan lebih kecil daripada gravitasi di bumi. Sekarang kita kembali pada kasus buku. Kita letakkan buku di atas meja. Sebagaimana kita pahami, buku tersebut bekerja gaya berat. Namun, karena meja menghalangi, dia tidak jatuh ke bawah. Tetapi, jika memang gaya berat adalah gaya tunggal yang bekerja pada buku, maka seharusnya buku dapat menjebol meja. Kenyataannya tidak, kan? Kenapa bisa terjadi? Hal ini karena pada buku bekerja pula gaya normal atau N. Adalah gaya yang bekerja pada suatu benda karena bersentuhan dengan permukaan suatu bidang. Vektor gaya normal digambarkan selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Di bidang miring, bidang horizontal, ataupun bidang vertikal, maka arah gaya normal selalu digambarkan tegak lurus bidangnya. Jika bidangnya horizontal, maka tegak lurusnya adalah vertikal. Jika bidangnya vertikal, maka tegak lurusnya adalah horizontal. Dan jika bidang miring, maka menyesuaikan dengan kemiringan bidangnya. Lantas, berapa besarnya gaya normal? Atau bagaimana sih rumusan gaya normal? Gaya normal itu tidak memiliki rumusan pasti, melainkan dia tergantung pada kondisi bendanya. Sebagai contoh, kasus buku di atas meja ini. Buku dalam keadaan diam, yang artinya jumlah gaya-gaya pada sumbu Y itu bernilai 0. Sigma F sama dengan 0. Sebagaimana yang kita pahami bahwa gaya merupakan besaran vektor, maka kita harus memperhatikan arah. Jika arah ke atas gaya normal ini bertanda positif, maka arah ke bawah gaya berat haruslah bertanda negatif. Sehingga dari rumusan sigma F sama dengan 0, N kurang W sama dengan 0, sehingga nilai normal sama dengan W. Rumus nilai N sama dengan W atau normal sama dengan gaya berat ini hanya berlaku untuk kasus seperti ini saja ya, di mana bukunya hanya diam saja di atas meja. Beda lagi kalau bukunya dipengaruhi oleh gaya-gaya lainnya, atau mungkin buku atau bendanya berada di bidang yang tidak horizontal. Yang berikutnya adalah sebuah benda yang ditarik dengan menggunakan tali. Kira-kira ada gaya apa ya? Ya, ada yang namanya gaya tegangan tali atau dilambangkan T besar. Adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jika tali dianggap ringan alias tak bermassa, gaya tegangan pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Maksudnya gimana sih? Oke, kita lihat. Misalnya ada sebuah kotak 1, 2, dan 3, di mana kotak 1 dan 2 dihubungkan oleh sebuah tali, dan kotak 2 pun bersama dengan kotak 3 dihubungkan juga dengan tali, tapi tali yang berbeda. Untuk ujung-ujung tali yang menghubungkan kotak 1 dan kotak 2, di sini tegangannya sama besar. Kenapa? Karena talinya sama. Begitu juga dengan ujung-ujung tali yang menghubungkan kotak 2 dan kotak 3. Besar tegangan di ujung sini dengan di ujung sini adalah sama besar. Tapi untuk tali 2 dengan tali 1 tegangannya belum tentu sama ya. Bagaimana dengan tali yang menarik kotak 1? Ya tentu itu tergantung dari besarnya gaya tarikan yang diberikan. Apa yang kalian rasakan ketika mendorong sebuah lemari berukuran besar? Ya, berat. Seperti itulah beban hidup Anda. Ketika mulai mendorong, seakan-akan lemari tidak mau bergerak. Namun, ketika lemari berhasil digeser untuk menggerakkannya akan menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan gaya dorong yang Anda keluarkan harus dihambat oleh suatu gaya, yaitu gaya gesek. Atau dilambangkan dengan F kecil. Adalah gaya yang muncul karena ada sentuhan permukaan benda dengan suatu bidang yang kasar.
Dengan kata lain, jika permukaan bidang licin bisa dianggap gaya gesek tidak ada sama sekali atau diabaikan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda, sehingga sifatnya selalu menjadi penghambat. Vektornya bernilai negatif. Berapakah besar gaya gesek atau F kecil ini? Secara matematis, gaya gesek dirumuskan sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Atau jika ditulis dengan menggunakan lambang besaran, F kecil sama dengan mu dikali gaya normal. Gaya gesek dibedakan menjadi dua lagi nih, yaitu gaya gesek statis atau Fs dan gaya gesek kinetis atau Fk. Yang pertama adalah gaya gesek statis atau Fs. Adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika masih diam atau tepat akan bergerak. Jadi, ketika ada sebuah lemari dan kalian mulai mendorong, tapi lemarinya masih dalam keadaan diam, hal ini dikarenakan gaya dorong yang kalian berikan masih terlalu kecil dari gaya gesek statis yang bekerja pada benda. Ketika kalian berusaha untuk terus mendorong dengan memperbesar gaya dorong, semakin besar, hingga sampailah gaya dorong kalian sama dengan gaya gesek statis yang bekerja pada benda, maka pada saat itulah benda tepat akan bergerak. Ingat ya, baru mau mulai bergerak, belum bergerak. Ketika kalian terus mendorong hingga akhirnya gaya dorong kalian lebih besar daripada gaya gesek statisnya, saat itulah benda mulai berhasil bergerak. Tetapi gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis, yang nilainya lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Gaya gesek kinetis atau Fk adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika sudah dalam keadaan bergerak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya gesek kinetis itu selalu lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Begitu juga dengan koefisien kinetiknya itu lebih kecil daripada koefisien gesek statisnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut analisis gaya-gaya ini dalam kasus yang lebih detail. Itu tadi jenis-jenis gaya yang nantinya akan kita pakai untuk menganalisis kasus dinamika gerak benda. Sebenarnya masih banyak sekali gaya-gaya yang terdapat di alam semesta, tapi tentunya tidak akan kita bahas semua karena mengingat waktu yang cukup terbatas. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila masih ada yang membingungkan, silahkan sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.